Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ayu Sofia Rahmawati dengan NIM 190301152. Saya akan membahas tentang menghitung pajak penghasilan pasal 21 dan perhitungan 1. Menghitung pajak penghasilan pasal 21. Rumus pajak penghasilan pasal 21 yang dipotong oleh pemotong pajak secara umum yaitu tarif dikali dengan dasar pengenaan pajak atau DPP. Kemudian kita harus mengetahui tarif pajak. Apabila penghasilan netonya 0 sampai dengan 50 juta, maka tarif pajaknya 5%. Kemudian apabila penghasilan netonya 50 juta sampai dengan 250 juta, maka tarif pajaknya 15%. Kemudian apabila penghasilan netonya 250 juta sampai dengan 500 juta, maka tarif pajaknya 25%. Dan apabila penghasilan netonya di atas 500 juta, maka tarif pajaknya 30%. Dasar pengenaan dan pemotongan pajak penghasilan pasal 21. Perhitungan 1. Pegawai tetap dengan gaji bulanan. Soalnya, berikut jawabannya. Gaji sekolah tunjangan transportasinya yang sudah diketahui pada soal. Kemudian premi JKK-nya 0,5% dari gaji, premi JKM-nya 0,3% dari gaji. Kemudian penghasilan bruto sebulannya itu 14.080.000. Pengurangan-pengurangannya yaitu biaya jabatan 5% dikali penghasilan bruto sebulan. 5% itu sudah merupakan ketentuannya. Jadi totalnya itu 704.000. Kenapa? Yang sudah kita lihat di sini hanya 500.000 karena itu merupakan jumlah maksimum biaya jabatan selama sebulan. Pengurangan selanjutnya yaitu iuran pensiun, kemudian iuran JHT 2% dari gaji. Jadi total pengurangannya adalah 780.000. Kemudian untuk mencari penghasilan neto sebulannya yaitu dari penghasilan bruto sebulan dikurangi dengan total pengurangan. Untuk mencari penghasilan neto setahunnya yaitu 12 bulan dikali 13.300.000. Kemudian PTKP-nya K0. Kenapa dia K0? Karena dia sudah menikah tetapi belum memiliki anak. Jadi total PKP-nya yaitu 101.100.000. Kemudian kita mencari pajak penghasilan pasal 21 setahunnya. Pertama mencari 5% dikali 50 juta. Kemudian 21.100.000 dikali 15%. Jadi totalnya yaitu 10.165.000. Selanjutnya yaitu kita mencari pajak penghasilan pasal 21 sebulannya. Yaitu 10.165.000 dibagi 12 bulan maka hasilnya 847.83 rupiah. Selanjutnya yaitu pegawai tetap dengan gaji mingguan. Soalnya yang sudah kita lihat di sini. Berikut jawabannya. Seperti yang sudah kita ketahui pada soalnya, jadi di situ diketahui bahwa gaji seminggunya. Tapi kita mencari gaji sebulannya dulu dengan cara 4 minggu dikalikan dengan gaji seminggu, berarti 4 dikali 2 juta dengan hasil 8 juta. Langsung aja ke hasil akhirnya yaitu pajak penghasilan pasal 21 sebulannya, yaitu 1.361.280 rupiah dibagi dengan 12 bulan, maka hasilnya itu 113.440 rupiah. Kemudian kita mencari pajak penghasilan pasal 21 seminggu, yaitu 113.440 dibagi dengan 4 minggu, maka hasilnya 28.360 rupiah. Selanjutnya yaitu pegawai tetap dengan gaji harian. Berikut soalnya. Berikut jawabannya. Seperti yang sudah kita ketahui, di situ hanya diketahui yaitu gaji per harinya 200.000. Dalam sebulan hari kerjanya yaitu 26 hari, berarti 26 hari dikali 200.000. Jadi kita langsung ke akhirnya saja. Pajak penghasilan pasal 21 sebulannya yaitu 231.100 rupiah dibagi 12 bulan, maka hasilnya 19.258 rupiah. Kemudian hasil terakhirnya yaitu pajak penghasilan pasal 21 sehari yaitu 19.258 rupiah dibagi 26 hari, maka hasilnya 740 rupiah. Pegawai tetap menerima uang rapel. Contoh soalnya. Untuk jawabannya, yaitu terbagi menjadi 3 tahap. Yang pertama, perhitungan pajak penghasilan pasal 21 sebelum kenaikan gaji. Berikut jawabannya. Seperti yang sudah teman-teman lihat, jawabannya itu sama saja dengan cara mencari sebelumnya. Hanya saja yang membedakannya yaitu PTKP-nya K2. Kenapa K2? Karena telah disebutkan di soalnya, ia sudah menikah dan memiliki 2 orang anak dan adik kandung tinggal bersamanya. Kenapa adik kandung tinggal bersamanya tidak dimasukkan ke dalam PTKP? Karena itu tidak masuk ke satu garis keturunan. Jadi pajak penghasilan pasal 21 setahunnya yaitu 5% dikali 33.900.000, maka totalnya 1.695.000. Kemudian pajak penghasilan pasal 21 sebulannya yaitu 1.695.000 dibagi 12 bulan, maka hasilnya 141.250 rupiah. Tahap kedua, yaitu perhitungan pajak penghasilan pasal 21 setelah kenaikan gaji. Berikut jawabannya. Kenapa gaji sebulannya 10 juta? Karena sudah diketahui bahwa gajinya naik menjadi 10 juta. Pajak penghasilan pasal 21 setahunnya yaitu 5% dikali 45.300.000 dan hasilnya yaitu 2.265.000. Pajak penghasilan pasal 21 sebulannya yaitu 2.265.000 dibagi 12 bulan, maka hasilnya 188.750 rupiah. Yang terakhir yaitu tahap 3, perhitungan pajak penghasilan pasal 21 atas rapel saja. Berikut jawabannya. Pajak penghasilan pasal 21 yang seharusnya dipotong 6 bulan
sebulan, yaitu pada bulan Januari sampai dengan bulan Juni 2017, yaitu dikalikan dengan PPh pasal 21 sebelum kenaikan gaji, yang mana hanya itu Rp188.750. Jadi 6 bulan dikali Rp188.750. Kemudian pajak penghasilan pasal 21 yang sudah dipotong 6 bulan pada bulan Januari sampai dengan bulan Juni 2017 dikalikan dengan sebelum kenaikan gaji, yang mana 6 bulan dikali Rp141.250. Jadi pajak penghasilan pasal 21 atas uang rapel saja adalah Rp285.000. Yang mana kita dapat Rp285.000 itu adalah dari yang seharusnya dipotong 6 bulan dikurangi dengan yang sudah dipotong 6 bulan. Saya Anida dari kelompok 5, NIM 19030114. Perhitungan 1. Pegawai tetap menerima penghasilan yang sifatnya diterima 1 kali setahun, bonus dan THR. Berikut contoh soalnya. Berikut jawabannya. Pajak penghasilan pasal 21 setahun, 5% dikali 46.269.700, hasilnya 2.313.485. Pajak penghasilan pasal 21 sebulan, 2.313.485 dibagi 12, hasilnya 192.790. Selanjutnya, pajak penghasilan 21 atas gaji. Pajak penghasilan pasal 21 setahun, 5% dikali 41.519.700, hasilnya 2.075.985. Pajak penghasilan 21 sebulan, 2.075.985 dibagi 12, hasilnya 172.999. Yang ketiga, pajak penghasilan 21 atas THR. 2.313.485 dikurang 2.075.985, hasilnya 237.500. Perhitungan yang kedua, pajak penghasilan 21 atas gaji sebulan bagi karyawan yang mulai bekerja pada pertengahan tahun. Berikut contoh soalnya. Jawabannya, PPh 21 terutang setahun 5% dikali 11.490.000 dari hasil PKP, yaitu 574.500. PPh 21 terutang sebulan 574.500 dibagi 12, hasilnya 47.875. Selanjutnya, perhitungan 1 yang terakhir, pajak penghasilan 21 atas gaji sebulan bagi karyawan yang berhenti bekerja pada pertengahan tahun. Berikut contoh soalnya. Jawabannya, gaji bulan Januari sampai Agustus 8 dikali 7 juta, premi jaminan kecelakaan 8 dikali 70.000, penghasilan bruto selama 8 bulan yaitu 56.560.000. Pajak penghasilan 21 terutang setahun 5% dikali 21.138.000, hasilnya 1.056.900. Pajak penghasilan 21 terutang 8 bulan, 8 dibagi 12 dikali 1.056.900, hasilnya 704.600. Pajak penghasilan 21 terutang sebulan, 704.600 dibagi 8, hasilnya 88.075. Saya Melda Wulandari dari kelas 382. Kita akan menjelaskan perhitungan PPh 21 atas uang pensiun yang diterima pada tahun pertama. Dengan contoh, yang pertama, kita mencari penghasilan itu sebulan. Perhitungannya, gaji sebulan dikurangi biaya jabatan serta iuran pensiun. Biaya jabatan untuk kedua orang anak dan hasilnya dikurangi dengan penghasilan itu per 6 bulan. Dapatlah penghasilan kena pajak. Setelah itu, kita mencari PPh pasal 21 terutang yang didapatin dari 5% dikalikan dari penghasilan kena pajak. Dan setelah dapat hasil dari pasal 21 terutang, jadi kita mencari PPh pasal 21 terutang sebulan dengan cara hasil PPh pasal 21 terutang dibagi dengan 6 bulan bekerja. Ya, secara Deddy Sudiaman berhenti bekerja dan memasuki masa pensiun, maka pemberi kerja memberikan bukti potongan PPh pasal 21 dananya sebagai berikut. Ini hitungan untuk per 6 bulan. Gaji selama 6 bulan dikalikan dengan gaji sebulan, dapatlah hasilnya 75 juta. Untuk mencari penghasilan itu selama 6 bulan, biaya jabatan ditambah dengan biaya iuran pensiun. Cara mencari biaya jabatan 5% dikali 75 juta. Dan untuk mencari biaya pensiun 6 bulan kerja dikalikan dengan 250. Untuk PKP hasilnya 67.500. Selanjutnya kita mencari PPh kena pajak. Yang pertama kita mencari PPh pasal 21 terutang yang didapat dari 5% dikalikan dengan PTKP besar 2.250. Dan selanjutnya kita mencari PPh pasal 21 tanpa dipotong yang dapat dari 6 bulan bekerja dikali PPh pasal 21 terutang sebulan. Selanjutnya kita mencari PPh pasal 21 telah dipotong yang dapat dari PPh pasal 21 terutang dikurangi dengan PPh pasal 21 yang telah dipotong, dapatnya minus 37.500. Selanjutnya, perhitungan PPh 21 atas pembayaran uang pensiun secara bulanan pada tahun kedua dan seterusnya. Yang pertama, kita mencari penghasilan itu sebulan yang didapat dari pensiun sebulan dikurangi dengan biaya pensiun. Untuk mencari biaya pensiun, 5% dikalikan dengan pensiun sebulan. Dan selanjutnya kita mencari penghasilan yang terus ditentukan yang dapat dari 12 bulan dikalikan dengan penghasilan itu sebulan.
Dan selanjutnya kita mencari penghasilan kena pajak. Untuk mencari penghasilan kena pajak, yaitu dengan cara penghasilan neto diskandungkan dikurangi dengan BPKP. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.